Halo Sobat Road Ride, balik lagi di video first impresi. Kali ini kita mau set by set, yaitu motor yang ada di belakang gua, CBR 150R 2021 dan si R15, all new R15. Wah, sekarang kita ada di lokasi rahasia. Nih, terima kasih waktunya motor sudah dipinjemin untuk Bang Jody. Nah, sama yang putih, terima kasih juga buat GMA nih, sudah minjemin R15. Apa kita sebutnya? Ada yang bilang WGP, ada yang bilang WGP, pokoknya yang anniversary. Nah, jadi sekarang gua ada di tempat legendnya Bang Jody. Nah, sekarang mau side by side ini antara CBR 150R dan si R15M. Nah, jadi ini adalah spot 150cc yang bisa kalian beli nih sob saat ini di Indonesia khususnya. Jadi gue juga belum pernah lihat yang CBR 150R. Ini pertama kalinya gue lihat karena pada saat launching dan di pameran juga gue belum pernah lihat. Wah, jadi dia memang dari sisi overall looknya seperti kakaknya ya, si CBR 250R nih dari samping, dan yang pasti kelihatan dari si kakaknya itu memang di kepalanya nih. Tuh, mirip banget 250R. Ini kepalanya mirip kakaknya ya, dua setengah ya, iya, Bang Jod. 250 silinder. Tuh, 252 silinder. Sedangkan yang R15 ini ngambil dari bisa dibilang R1 juga bisa, R series lah kakaknya. Yang paling mirip mungkin di R6. Tuh. Oke, sekarang kita puterin dulu. Ini kira-kira tampilan depannya sob. Nah, kita kelihatan banget ya dari tampilan depannya. Memang kalau yang 2,5 ini bukan moge look, tapi mirip banget sama 250cc, dan kalian pasti sudah sering lihat nih di jalanan kan. Nah, sekarang dia versi mininya yaitu 150cc. Sedangkan si R15 ini fresh all new look. Nah, dan kelihatan memang dari secara dimensi dari kepala gedean si R15 ya. Tuh, yang ini agak sedikit lebih compact si CBR-nya. Sedangkan di R15 tuh dia lebih tebal tuh. Gile. Lebih garang, apalagi di sampingnya ada kayak siripnya lagi ini kan. Tuh, ini sekilas dari depan. Secara spion memang di CBR lebih rendah spionnya. Di R15 lebih tinggi tapi sama-sama lebar. Terus shocknya juga sama-sama gold kalau kita lihat dari samping, no? Tuh, shocknya sama-sama gold. Yang CBR itu pakai Showa biru, sedangkan yang sana pakai KYB. Nah, ini sudah ABS, dua-duanya sudah ABS. Kalau yang WGP dia ABS-nya pakai merek Vibre tuh, jadi Brembo. Ini sama yang dipakai dengan KTM dan segala macam. Lalu di sini masih pakai yang Nissin sob. Tuh, Speedes udah ABS dua-duanya di motor. Dari depan lampunya sudah LED, sama-sama LED. Coba kita lihat, nyalain dulu. Nah, DRL-nya. Tuh, ini keadaan DRL nyala. Mungkin kalau siang nggak kelihatan ya, tapi CBR dia atas sama bawahnya nyala tuh, lampu daytime running light-nya. Sedangkan kalau di WGP dia cuman DRL-nya aja nih, lampu LED-nya, karena belum yang tengah Pro-G-nya belum nyala. Sip, kita matiin dulu. Lalu kita beranjak ke samping. Nah, dari samping ini kita lihat memang yang paling apa ya, terkonsentrasi adalah di bagian tangki. Nah, kalau kita lihat nih, dua-duanya tuh perbandingannya memang tankinya itu lebih proporsional dan sporty si CBR. Sedangkan R15 kita butuh waktu untuk bisa menerima desain sportinya si Yamaha nih, karena gue nggak tahu kenapa ya, karena memang mungkin ininya nungkiknya terlalu tajam, jadi orang masih belum terbiasa. Nah, jaraknya kan beda nih, jarak tanki ke si racernya itu agak sedikit jauh. Sedangkan di CBR itu sudah sporty banget, sudah mage banget ya. Ini dia jaraknya tipis kan, jadi kalau kita ngeliat dari samping itu bentuknya proporsional gitu. Nah,
seperti ini kira-kira. Jadi kalau lihat dari sini tetap apik aja gitu bentuknya kan. Tuh, lebih proporsional. Sedangkan si WGP ya, walaupun dia sudah kayak R1M ya, siripnya di depan ada logonya, tapi tetap aja kayaknya masih aneh gitu. Butuh waktu untuk menerima sebuah desain. Sama katanya banyak orang bilang space-nya itu buat tambahin stabilizer ya, stang ya, itulah. Nah, ini kita ngeliat dari samping. Secara overall memang kalau bisa dilihat tuh tempat duduknya juga kerasa tinggian R15. Dan tadi gue udah coba sempat naikin si CBR ini, memang dia lebih nyaman sob. Jadi kita ada di dalam motor, sedangkan di R15 kita ada di atas motor. Tuh. Lalu knalpot protektornya si R15 dia full dari ujung tip ke sambungan knalpot, dan dia lebih banyak di atas ya cover knalpotnya. Sedangkan si CBR dia cuman mungkin gue bilang 70% ya, karena cuman sampai di pegangan aja, terus dia sama sampai ke sambungan knalpot gitu. Nih dari knalpotnya. Lalu bagian pantat kita lihat. Nah, R15 ini pantatnya menganut desain yang cukup apik menurut gua. Di R1 dia sudah aerodinamis, jadi ada lubangnya kalau kalian lihat ya. Ini desain yang cuman ada di superbike-nya Yamaha. Licin tuh. Nah, coba, jadi dia sudah kesannya aerodinamik. Sedangkan di CBR 150R ini gua ngeliat dia make desainnya di CBR Fairblade ya, mungkin ya. Tuh, tetap dia ada kayak gimmick-gimmick siripnya gitu, tapi lampu belakangnya tetap mirip dengan kakaknya si CBR 2,5. Tuh, nih kita puterin dulu dari belakang, cakep. Nah, lalu kalian bisa ngeliat juga di kaki-kaki. Ini baru nih R15 kaki-kakinya dia apa ya, lebih cakep ya, lebih rigid gitu kelihatannya. Tuh, dari si kakinya. Sedangkan kalau yang di CBR 150R ya biasa, kakinya masih bentuk kotak panjang gitu. Tuh. Sedangkan kalau di R15 baru kan dia sudah agak melengkung ya. Tuh. Jadi bentuknya melengkung gitu. Nah, kelihatannya sporty banget. Apalagi di sini dia sudah ada bentuknya kan. Bentuk itu sporty lah. Nah, sedangkan di CBR 150R masih biasa nih, dia bentuknya kotak aja, lonjong gitu kan, nih tebel gitu. Sedangkan di sana makin tipis gitu sob. Nih kita ajak muter dulu ini dari samping, terus kita muter ke belakang, dilihat dari pantatnya. Wih, 150 cc sport yang bisa kalian beli sekarang, tapi tetap yang termahal sih R15. Nah, R15 itu dia pakai mesin SOHC, sedangkan CBR masih DOHC sob. Tuh, kita lihat, puterin sampai ke depan. Wih, gila. Memang kalau gue pribadi lebih suka R15 ya, karena desainnya gue suka banget sama R1. Sedangkan kalau di Honda mungkin kalau dia pakai desainnya 1000 triple R, nah menarik tuh gitu. Tapi karena gue udah punya CB 600, jadi kayaknya gue kemarin beli memang yang R15M. Nah, lalu untuk bodi kita lihat di CBR dia ada sirip-siripnya. Ini kayak aerodinamika ya. Nah, dia siripnya di dalam nih. Tuh, jadi air scoopnya di dalam. Terus dari bagian mesinnya masih ada kelihatan engine-nya. Sedangkan kalau di R15 dia lebih padat kelihatannya, karena mesinnya juga ada covernya nih. Ada covernya, sedangkan air scoopnya dia di dalam. Jadi nggak begitu kelihatan kayak si CBR ya. Nah, di dalamnya gitu. Lalu kalau kita lihat dari windshield bawaannya, memang si CBR lebih rendah kayaknya. Dia default bawaannya, sedangkan si R15 dia cukup tinggi. Jadi kalau kita liatin nih samping-sampingan mungkin agak jauh ya. Set, nah di sini kali. Nah itu mungkin kalau gue bilang memang lebih jenongan si R15 ya. Nggak tahu nih gimana menurut kalian. Kalau gue lihat sih dari sini
memang jenongan si R15 gitu. Seperti itu, dia dua-duanya sudah sama-sama slipper clutch. Terus 6 speed juga dua-duanya. Kita lihat dari bagian kokpitnya, speedometernya sudah full digital juga. Ini keadaan mati. Nah, ini pas dihidup, wih, itu ya langsung nyala digital speedometernya. Terus kalau gue lihat dari kokpitnya, kira-kira kalau kalian naik si Cyber 150 seperti ini nih, ngeliatnya tuh cakep ya. Soalnya warna biru, sedangkan kalau di sana di R15 itu yang warna biru hanya ada di tipe yang M. Kalau yang WGP ini dia ini masih cover sih, tapi kalau kita buka dia warnanya yang silver justru, bukan yang biru. Nih, kalau kita lihat, nah tuh, jadi dia warnanya silver, tidak ada tulisan R15M nya, tapi kalau yang R15M dia ada tulisannya R15M gitu sob. Kita pasang dulu. Terus ini kira-kira kokpitnya kalau kalian naik R15M seperti ini ngeliatnya, wih, mogel banget ya. Yang kelihatan mogel itu dia ada di risernya nih. Nih, jadi memang dia udah khas kayak kakaknya nih tuh. Tipenya tipe sporty, sedangkan kalau di CBR tetap sporty, tapi dia mungkin mirip generasi moge-moge Honda ya. Tuh, lebih simple sih, dia cuma 2 bolongan gitu. Nah, sedangkan di sini tipenya R1 look banget. Sekarang kita lihat speedometernya, sama sudah digital, tapi memang tidak ada warna-warni ya, dia masih pseudo biasa sih. Nah, sekarang kalau di Cyber tadi kita lihat ada logo pas di giginya tuh dia berwarna gitu. Nah, lebih colorful sih memang di Honda gitu sob. Lalu dari start on off nya ini dia yang R15M itu memang moge look, jadi sudah nggak terpisah lagi. Sedangkan di CBR dia belum ada engine on off nya, langsung power start nih di bawah. Nah, sedangkan dia kalau yang di R15M itu atasnya stop, terus kalian bisa run, lalu dinyalainnya tinggal pencet ke bawah. Dan khusus di M dia pilihan dashboardnya di sini nih. Itu ignitionnya seperti itu sob. Nah, lalu kita lihat juga posisi nomor polisi sama, dua-duanya pakai kompres. Kalau di CBR ini dia lebih dekat ya ke windshield karena dia lebih datar mukanya. Nah, dia dikompresnya kayak gini kira-kira. Tuh, suka nggak suka? Harus suka. Nah, sedangkan R15 seperti ini. Tuh, dia jaraknya lebih banyak tuh. Jadi mungkin biar lebih aman ya, nggak kena si windshieldnya gitu sob. Nah, kira-kira yang sudah punya gimana impresi kalian? Pernah pakai Cyber 150R sama R15M yang baru nih, yang lagi nginden mungkin lagi nunggu motornya, harap bersabar ya, ini adalah ujian. Nah, jadi di Indonesia ini masih kurang GSX ya, tapi kan yang punya yang dapat refreshment itu kalau nggak salah di 2021 ya, ini yang baru launching kan Cyber 150R. Lalu di penghujung tahun ada si R15. Kalau Yamaha Indonesia bilangnya R15 connected, tapi yang versi 3 dia sebut sebagai YZF R15 sob. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau ada yang lupa dibahas, langsung komen aja. Kira-kira kalian mau ngeliat apa lagi? Ini gue udah penuhin beberapa request teman-teman sobat road trade ya, yang mau ngeliat kalau disandingin Cyber 150R dengan R15M. Sip, kira-kira seperti itu sob. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di share, like, dan subscribe. Terus komen R15 nya mau kita apain lagi. Yang belum sih touring ya, kalau track day udah gitu. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di share, like, dan komen lagi. Subscribe yang pasti ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.